Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, yang mana kita semua masih berada di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dapat memperbanyak ibadah kita semua di bulan ini dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita semua mari bersama-sama memahami sedikit tentang sebagian dari hakikat bulan Ramadan. Apa sebagian dari hakikatnya bulan Ramadan? Di antara hakikat dari bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan Allah hadirkan kepada kita semua ini tidak semata-mata hanya sebagai bulan penuh berkah, tidak semata-mata hanya menjadi bulan penuh rahmat, dan juga tidak semata-mata hanya menjadi bulan yang penuh maghfirah. Akan tetapi pada hakikatnya bulan Ramadan hadir pada diri kita semua adalah sebagai pelenyap, sebagai pembakar dari sifat-sifat tercela yang terdapat pada diri kita. Di antaranya sifat-sifat tercela pada diri kita yang akan lenyap dengan hadirnya bulan Ramadan adalah sifat sombong. Kita akui sedikit ataupun banyak, kita semua pasti mempunyai sifat sombong dan juga angkuh. Sedikit banyak pastinya kita mempunyai sifat angkuh. Kita merasa bahwasanya diri kita tidak ada yang mengalahkan. Kita ingin menang sendiri. Begitu juga sifat bangga diri. Jadi kita sedikit banyak pasti punya sifat bangga diri, yang dimana merasa diri kita paling baik daripada orang lain. Kita merasa diri kita tidak ada yang mengalahkan dari segi apapun, baik bentuk rupa, baik harta benda, baik pengalaman dan pengetahuan. Merasa paling baik itu berarti kita semua terindikasi mempunyai sifat bangga diri. Kadang manusia itu juga punya sifat hasud, yang dimana dengan ketidakterimaan akan nikmat orang lain yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang lain, tidak diberikan kepadanya, dia merasa iri, merasa dengki, sehingga timbullah hasud, adu domba. Dia apabila berteman dengan yang satu, dia bilangnya merah,
kemudian berkumpul dengan yang satunya, dia katakan hijau. Sehingga apa yang dia inginkan kesana kemari dia buat-buat agar nikmat orang lain itu hilang. Itu berarti bagian dari indikasi hasud. Dan terkadang manusia itu mempunyai sifat suka berdusta demi tercapai tujuannya, entah itu tujuan baik maupun tidak baik. Dia sering melakukan dusta, bisa jadi seperti lagi sifat yang tercela adalah nafsu amarah, yang dia meluapkan kemarahannya, entah itu apa sebabnya, sehingga timbullah sebuah ketidakbaikan dengan saudaranya maupun yang lainnya. Dan di kesempatan ini, kesempatan bulan ini, semua itu sifat-sifat tersebut akan dihilangkan, akan dibakar. Jadi hakikat hadirnya bulan Ramadan itu adalah menghilangkan sifat-sifat yang tercela pada diri manusia. Dengan apa Ramadan menghilangkan sifat-sifat tercela tersebut? Di antaranya adalah dengan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Jadi bagian dari hadirnya Ramadan, bagian dari puasa di bulan Ramadan, itu membakar dosa-dosa, sifat-sifat tercela manusia yang sudah terjadi. Jadi ketika kita semua pernah mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, maka di bulan Ramadan ini adalah satu-satunya kesempatan akan dibakar, dihilangkan sifat-sifat tersebut. Kemudian dengan sholat sunnah tarawih, satu redaksi dengan hadis Nabi tentang puasa. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat di dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan sholat tarawih kita bisa membakar, menghilangkan sifat-sifat tercela pada diri kita. Tambah lagi dengan tadarus Al-Quran. Kemudian lagi dengan zikir. Kemudian lagi sholat sunnah Lailatul Qadar. Dan ada lagi dengan muzakarah ilmu dan lain sebagainya. Itu bagian dari amaliyah di bulan Ramadan ini yang bisa membakar dari sifat-sifat tercela kita.
berkaitan dengan muzakarah ilmu, menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian. Itu hadis Nabi menyatakan bahwasanya man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang hadir di majelis ilmu di Ramadan, di dalam bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatas sanatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya dari setiap langkah kakinya itu bagaikan ibadah satu tahun. Jadi begitu besar pahala-pahala dari amaliyah sholih di bulan Ramadan ini, yang dimana bisa menghapus, menghilangkan, membakar sifat-sifat tercela kita, sifat-sifat tercela yang berada pada diri manusia. Di awal saya katakan hakikat dengan hadirnya bulan Ramadan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika di bulan Ramadan sifat-sifat tercela kita dihilangkan, dihapus, maka keluar dari bulan Ramadan tugas dan PR kita adalah menjaga agar kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kita masih mempunyai sifat-sifat yang tidak baik itu keluar dari bulan Ramadan, seharusnya sifat-sifat tersebut tidak kembali. Jadi hakikat hadirnya bulan Ramadan itu adalah memberikan pelajaran kepada kita semua, meskipun kita semua sudah tidak berada di bulan Ramadan, kita tetap bisa menjaga sifat-sifat yang tidak baik tersebut agar tidak kita lakukan kembali, dan kita bisa terus melakukan amal solih seperti halnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita dididik untuk enteng melakukan ibadah. Di bulan Ramadan kita dididik untuk bisa meninggalkan sifat-sifat tercela, amaliyah tercela, kemaksiatan. Maka bisa disimpulkan pula bahwasanya Ramadan hadir kepada kita semua itu adalah sebagai guru bagi kita semua untuk bisa belajar meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan sifat-sifat tercela, dan terus giat melaksanakan ibadah. Karena meninggalkan kemaksiatan dan giat melakukan ibadah itu tidak mengalahkan kita waktu di bulan Ramadan ini. Semoga hadirnya bulan Ramadan ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pendidikan bagi kita semua untuk berjalan, untuk hidup lebih baik setelah hadirnya bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan panjang umur, kelak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sedikit ini bisa menambah semangat kita dalam ibadah, dan sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua untuk menata hati kita semua meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.